pesan penting, pastikan teman-teman siapkan kertas, pulpen, ya jangan nyatet pakai HP karena HP ini kan teman-teman pakai buat ngedengerin ya. Jadi nanti sulit karena akan banyak yang perlu dicatat. Jadi aku ulang sekali lagi, siapkan kertas sama pulpen. Apa yang mau dicatat? Banyak ya. Nanti aku akan ngomong setiap poin yang teman-teman bisa catat, tapi siapkan dulu saat ini kalau teman belum ada kertas, pulpen, pensil, adakan dulu di depan kamu. Oke? Ya, pastikan semua udah ada, yang udah kasih jempol dulu, semua yang udah pegang kertas, pensil, atau pulpen, udah ya, jempol, peserta khususnya ya. Oke. Oke, nanti pembina juga perhatikan, karena ini juga teman-teman harus tahu gitu. Dan tentu ceritamu, para pembina, itu bisa membantu menguatkan. Apalagi kalau kamu udah menang, udah merdeka gitu ya. Jangan merdeka sendirian, merdeka sama-sama. Amin? Ya. Oke, here we go. Ini adalah tentang hubungan dipulihkan. Oke, bentar ya. Oke, kelihatan semuanya? Mantap? Oke, mantap ya. Suara aman? Suara? Oke, aman juga. Ya. Aman kok. Oke, hubungan yang dipulihkan. Oke. Nah, teman-teman, hubungan dipulihkan ini pertama bicara tentang hubungan kita sama Tuhan dulu. Ya, sama Tuhan. Karena kalau teman-teman udah belajar di pelajaran-pelajaran awal bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan, dan dia memang menjadi juru selamat. Ingat ya, dia memastikan teman-teman yang percaya sama dia, nggak diikat lagi sama dosa, nggak diikat lagi sama masa lalu, dan teman-teman ada jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan, atau sorga, seperti kata orang banyak ya. Karena itu kita perlu tahu, kalau kita udah jadikan Yesus Tuhan, kita mesti ngalamin hubungan pribadi sama Tuhan. Kekristenan bukan cuma sekedar agama untuk kita percaya sampai di sorga, tapi selama kita di bumi, selama kita nafas, di situ ada Tuhan. Di mana? Di hati kita. Coba semua pegang hatinya di rumah masing-masing. Ya, oke, coba pegang hati dulu. Aku bisa melihat kamu, sekalipun kamu nggak open cam, Tuhan lihat kamu. Asik. Benar, serius. Nah, Tuhan ada di situ. Bilang sama dirimu, Tuhan ada di sini. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu hubungan sama Tuhan. Oke, hubungan yang seperti apa? Nah, ini dia pertanyaan gede ya. Kita baca dulu. Yohanes 1 ayat 12. Sekali lagi, setiap ayat teman-teman bisa ikut baca, dan saya minta supaya teman-teman ikut baca, sekalipun nggak usah unmute, tapi teman-teman bisa menyimak, memperhatikan, bahkan bisa merenungkan sehingga firman ini hidup dalam diri kita. Oke, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Teman-teman percaya Tuhan? Yang percaya, coba ketik percaya dulu. Ya. Percaya sama Tuhan? Ya. Nah, kalau percaya, berarti panggil dia siapa? Mana nih percayanya? Wah, aku bisa melihat kata-kata percaya dari Leonardo, dari Francisca, dari Friska, Angelina, dan Justin, dan Yamsi. Oke, bagus. Ya, teman-teman Meli, Kiani, oke. Nah, kalau teman percaya, panggil Tuhan apa? Siapa yang tahu panggil Tuhan apa? Bapak, benar. Ya, Ariel, benar. Iya, Bapak. Karena kita anak. Kalau anak panggil dia Bapak. Nah, ini hubungan yang perlu dipulihkan. Karena sebelum kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita sulit banget ngerti konsep Bapak. Ini pertanyaan dulu untuk refleksi. Apakah kita pernah memanggil Tuhan sebagai Bapak? Di dalam doamu, doanya Bapak. Tahu Yesus ajarkan apa? Bapa kami ya dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itulah doa Bapa kami. Ya. Makanya Tuhan itu Bapa. Tapi masalahnya di dunia ini, kita itu sulit bisa menerima Tuhan sebagai Bapa, karena ada masalah hubungan sama Bapa di dunia. Ini tantangan utama. Nih, kita lihat dulu ayatnya ya sebelum masuk situ ya. Roma 8 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Katakan sama dirimu, saya anak Allah. Ya, saya anak Allah. Sebab kamu nggak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Kalau itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba semua ketik, saya anak Allah. Nah, kalau teman-teman saya anak Allah, ya kita semua anak Allah, maka kita bisa panggil dia Bapa. Nah, tapi ini tantangannya. Tapi tantangannya gini, memanggil Bapa di sorga sebagai Bapa itu nggak gampang, bener nggak? Apa yang bikin hubungan kita dengan Bapa di sorga sulit sebenarnya? And you know what? Apa kira-kira? Ada yang tahu kenapa hubungan sama Bapa di sorga sulit? Mau nebak? Apa yang bikin hubungan kita sama Bapa di sorga sulit? Coba kasih berapa detik dulu, tebak dulu. Apa yang bikin hubungan kita dengan Bapa di sorga susah? Nah, ada yang tahu? Dosa. Benar, oke. Hubungan sama Bapa di dunia nggak benar. Ya kamu udah sering ikutin. Dosa. Karena nggak suka sama Bapa di dunia. Iya, benar. Nah, yang paling membuat kita ngelihat kata Bapa itu negatif, itu karena kata Bapa yang kita sering dengar itu negatif di dunia. Dengar cerita nih, si teman kita, papanya ninggalin rumah katanya. Terus nonton film Korea, drama Korea, papanya ninggalin mamanya. Selingkuh sama istri orang. Ya. Terus udah gitu nonton sinetron sore-sore. Wah, semakin gambaran Bapak tuh di dunia tuh rusak banget deh pokoknya. Pria hidung belang katanya gitu ya. Main cewek. Atau kalau kita mau lebih yang kita rasain sehari-hari, ada dua tipe ini nih kira-kira. Nah, ada namanya bapak otoriter. Jadi kalau kita dengar kata bapak, bokap, babeh gitu ya, ayah, kita lihatnya gambar ini nih. Oh, yang suka marah-marah itu loh. Yang tukang ngatur-ngatur itu loh di rumah. Yang pokoknya kalau kalau enggak siap-siap sabuk keluar, ya, dihukum, potong uang jajan. Kalau nggak sesuai nilainya, jangan harap kamu bisa main keluar. Ada yang bapaknya seperti ini? Nah, itu kata otoriter, taat dan berkuasa, kata Ariel. Ada teman saya yang bilang, papa tuh jenderal di rumah. Oh, jenderal katanya? Itu pokoknya barang tuh harus selalu rapi. Jadi kalau mobilnya udah mendekat dari rumah itu entah gimana, mereka tiga bersaudara itu udah tahu. Suara mobil mendekat, mereka langsung buru-buru. Pokoknya barang tuh dimasuk-masukin, yang penting meja rapi, masuk ke lemari semua nggak masalah. Pokoknya nggak boleh ada yang berantakan karena jenderal pulang. Katanya. Dan begitu jenderal panggil, wah semua langsung turun ke bawah, anak-anaknya 3 orang. Makan. Wah. Itu teman saya kayak gitu. Ada yang orang tuanya kayak gitu, papanya kayak gitu. Maka kalau papa di dunia kayak gitu, kita jadi bisa mikir papa kayak gitu. Ada salah satu orang pendeta di gereja lokal kita, itu papanya itu kalau marah, itu kadang-kadang main fisik. Satu kali anak ini dikasih tahu suruh pulang pada saat dia masih usia kalau nggak salah 6 tahun pada waktu itu. Dia main kelereng, masih kecil ya ceritanya sama temennya. Disuruh pulang nggak mau, diseret, pakai rambut ditarik di depan teman-temannya. Malunya luar biasa dia bilang. Ada satu kali katanya, itu dia dimasukin ke, tahu nggak yang kandang ayam zaman dulu itu, dimasukin situ, ditutup, disuruh duduk di situ, semut banyak di bawah. Hati dia sakit, dia bilang. Dan bahkan papa yang sama ini, nah ini dari pemimpin gereja lokal kita ini, dia bilang, papa ini sering janji dulu, kalau kamu juara 1, kamu akan saya beliin sepeda kelas 4 SD. Juara 1, nggak dikasih sepedanya. Tahun depan, kata papa, itu baru sekali, belum apa-apa. Ulang lagi tahun depan. Kalau juara 1, dikasih sepeda. Ternyata kelas 5 SD, juara 1, nggak dikasih sepeda. Kelas 6 nanti, kalian lulusan. Kalau kamu juara 1, dikasih sepeda. Apa yang terjadi? Tetap nggak dikasih sepedanya. Anaknya luka. Makanya diceritain, ingat. Nah ini pesan penting dulu. Kalaupun teman-teman ngampunin,
kita mungkin nggak lupa sama kejadiannya. Karena itu memori. Kita bukan kelas penghapus memori, kita kelas hubungan yang dipulihkan. Ya, kelas ini bukan membuat teman-teman amnesia, bukan. Tapi ini kelas untuk kita tahu, tapi kita bisa mengampuni. Yang setuju katakan amin. Bisa. Nah, tapi sebelum lanjut ya, ada tipe kedua. Namanya tipe bapak gampang. Tahu bapak gampang? Semuanya gampang. Makanya dia tuh kuping tuh. Anak ada di rumah, ini ada satu orang lagi ya di gereja ya, yang pernah cerita gitu. Ini kalau bapak datang, udah lewat. Kalau mau ngomong sama anaknya, itu lewat mamanya. Ini lucu banget. Jadi si papa ngomong ke mama, mama ngomong ke anak. Nah, anak nggak bisa ngomong ke bapaknya juga, jadi ngomong ke mama. Mama ngomong ke papa. Kalau ketemu cuma, lewat. Cool banget bapaknya. Nggak pernah marah, nggak pernah nyapa, nggak pernah negur. Pokoknya bahasa kasihnya oke, papanya kerja, nyiapin uang, ya maksimal buat anaknya, ada rumah, ada makanan, tapi kayak nggak ada. Nggak peduli lah ya, dengan kata lain gitu ya. Nggak pernah dipeluk, nggak pernah ditanyain kabar, nggak pernah. Itu tutup kupingnya gitu. Pokoknya lewat udah. Kalau ngomong, via mama, nggak langsung ke anaknya. Nah ini tantangan besar. Maka gambaran si anak ini soal kata bapak, jadi yaitu si manusia cuek itu gitu, yang ya antara adat dan tiada. Ada seorang teman saya yang lain, yang kalau ngomong sama papanya itu cuma kalau minta duit gitu. Pak minta duit, berapa? Banyak amat, gini aja ya, udah kira-kira gitu dong. Saya nggak pernah ngomong sama papanya. Nah ini bapak gampang, mau pulang jam 2 pagi, mau nggak pulang, ya udah. Yang penting masih tahu, oh anaknya masih ada, udah itu aja. Nah ini membuat figur papa tuh figur yang cuek. Maka lihat bapak di sorga juga sama, masih cuek. Makanya kita kadang mikir ya, Tuhan sih ada, tapi nggak peduli sama saya. Tuhan sih ada tuh nonton dari jauh sana gitu ya, tapi dia nggak peduli dengan masalah-masalah hidup saya. Ya mungkin salah satunya karena kita ngalamin Bapa di dunia yang gampangan, yang cuek gitu loh. Akibatnya kita akan melihat, ya udah, Bapa di sorga sama kayak gitu. Nah sekali lagi tipe yang mana, teman-teman catat. Nah ini satu yang mencatat. Papa kamu di dunia yang mana? Apakah otoriter, gampang, atau nggak dua-duanya sih? Nah kalau teman-teman seperti saya bersyukur nih, saya terus terang saya bersyukur, Papa saya dunia nggak dua-duanya. Jadi sebenarnya ada tipe yang lain, itu namanya bapak autoritatif. Nggak saya tulis sini, karena itu yang bagus. Dia tahu kapan menggunakan otoritasnya, tapi dia nggak asal hajar, dia nggak tegas berlebihan, dia mendisiplin dengan kasih, gitu loh. Tapi dia kasih tahu yang salah, dia peduli, dia bisa ngobrol sama anaknya. Nah itu papa saya. Kalau teman-teman dapatnya kayak gitu, bersyukur. Amin. Coba yang punya papa yang autoritatif, peduli, nggak main tangan gitu ya, tegas, tapi juga jelas, nggak cuma asal marah-marah, ya kasih nasihat yang benar. Nah kalau yang kayak gitu, coba bilang aku bersyukur. Ya boleh ketik itu aku bersyukur. Benar, I mean it. Tapi kalau teman-teman salah satu dari dua ini, ingat, catat. Karena gini. Karena teman-teman perlu ngalamin pemulihan. Nah, pemulihan hubungan dengan Bapak Sorgawi terjadi dengan mengampuni Bapak Jasmani. Coba, siapa yang mau mengampuni papanya di dunia? Kalau mau, bilang, aku mau mengampuni. Ya. Aku mau mengampuni. Coba aku baca dulu chatnya. Siapa yang mau mengampuni papanya di dunia? Tulis, aku mau mengampuni. Ya. Nah, ingat, ini pesan penting nih. Sambil aku terus nunggu ya chatnya ya. Tahu nggak kenapa papa nyakitin kamu? You know why? Karena kemungkinan besar dia disakitin sama papanya. Ada kata orang kutuk turunan. Bisa jadi. Tapi more likely dia disakitin sama orang tuanya sendiri, sama papanya sendiri. Dan dia cuma punya gambaran itu. Makanya dia pakai cara yang sama ke kamu.
Dia pikir dengan cara itu dia mendidik kamu, padahal dia nyakitin kamu. Kenapa dia digituin? Kenapa dia gituin? Karena dia diperlakukan yang sama kakekmu mungkin. Nah ini teman-teman harus ngerti. Kadang mereka nggak punya opsi yang lebih baik. Mereka nggak tahu caranya, karena nggak ada namanya sekolah jadi orang tua. Itu kenapa kita perlu mengampuni mereka. Tapi yang lebih penting, karena memang Bapak di dunia nggak sempurna. Jauh banget dari perfect. Itu sebabnya kita perlu Bapak sorgawi yang perfect. Ini loh Bapak kita yang sejati. Kita mengampuni dia yang di dunia. Karena kita nggak mau melihat kesalahannya terus-terusan menghantui kita nih. Ingat ya, tadi ya, dia akibat dari papanya. Tapi kalau kamu bisa memilih nanti ke anakmu, ke cucumu gimana. Kalau kamu ngampunin papamu di dunia, kamu bisa berbeda ke bawah. Amin? Bisa. Aku yakin semua anak yang pernah tersakiti nggak pengen anaknya disakiti, betul? Oleh sebab itu kita mesti mengampuni dulu. Karena kalau enggak, kesalahan dia akan menghantui kamu. Tapi kalau kita putusin, kita sekarang lihatnya bukan ke dia. Tadi aku udah bilang ya, bukan lihat ke Bapa jasmani, tapi lihat ke Bapa sorgawi. Bapa yang kekal, Bapa yang kasihnya sempurna, Bapa yang tanpa cacat. Nah, kita mesti lihat ke dia. Amin. Sekalipun bapakmu udah oke, tapi ingat sebenarnya sama. Papa yang super oke pun nggak sempurna ya. Jadi jangan melihat dia sempurna. Lihat Bapa di sorga yang paling penting. Karena nanti ada waktunya kamu tetap bisa aja kecewa sama Bapa yang udah sebaik apapun. Tapi kalau kita lihat Bapa di sorga, kita nggak fokus sama kesalahan Bapa jasmani lagi. Karena ada Bapa rohani kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sayang sama kita, menyerahkan hidupnya buat kamu semua. Wow, yang berpikir katakan amin. Amin ya. Nah, makanya ini nanti belum selesai loh ya, tapi ini baru bagian A. Ya. Malaikat 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali pada bapak-bapaknya. Tadi waktu aku siapkan ini, Tuhan tuh udah kasih pesan spesial, akan ada pemulihan hati. Beberapa teman-teman secara spesifik, kamu tuh luka, kamu kesel, kamu kecewa sama apa. Tapi Tuhan mau sembuhin hati kamu total. Total. Coba semua yang luka hati karena papa pegang hatimu. Dan aku bisa ngerasain sungguh-sungguh nih, kita mungkin berjauhan jarak ya, tapi Roh Kudusnya dekat sama kamu. Dia udah mulai sentuh hati kamu. Dan dia mau beresin. Luka itu kan kayak orang kecakar-cakar berdarah-darah gitu ya. Tapi ntar ada obat merahnya, ya, ada betadinnya, ya, namanya darah Yesus. Itu bisa menyembuhkan semua luka-luka kamu. Yang mau disembuhkan katakan amin. Nah, 3 pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah, catat ya, nanti cerita sama pembinanya. Seperti apa bapakmu di matamu? Apakah kesalahan yang paling besar pada bapakmu? Tadi dengerin cerita aku, kalau teman-teman, oh mirip nih, kayaknya begini nih. Bener tuh. Nah sama tuh kok. Nah, catat ya. Makanya tadi perlu pen, pensil, kertas. Catat aja singkat-singkat, keselnya apa gitu ya. Apa yang pernah menyakiti. Ingat keterbukaan tuh awal pemulihan. Tapi akhirnya adalah ketika teman-teman ngampunin, baru pulih beneran. Ya, keterbukaan awal pemulihan harus terbuka dulu. Tapi habis itu saling mendoakan dan Tuhan sembuhkan. Nah, itu baru akhir pemulihan. Makanya yang C saling mendoakan untuk mengampuni semua kesalahan papa. Semua. Seperti Yesus ngampunin kita, kita mau mengampunin papa kita. Susah, benar. Makanya nggak pakai kekuatanmu. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita mengampuni dia. Semua kesalahan yang buat kamu kesel, lepaskan pengampunan dengan mengatakan, aku mengampuni papa sepenuhnya. Amin. Sekali lagi yang mau mengampuni papanya bilang, ampuni. Ya, ampuni. Boleh ketik, ampuni. Oke. This is part 1, masih ada 2 lagi. Ya, tenang aja, it's getting more exciting. Karena bagian yang kedua, ya. Sebenarnya yang bikin kita luka selain papa ada yang kedua. Siapakah itu? Bukan mama. Tadi itu jadi satu sebenarnya. Kalau tadi, sorry aku sampai lupa ngomong.
Kalau tadi bukan papa yang bikin kamu kesel, tapi mama, boleh juga. Karena orang tua itu satu paket sebenarnya ya. Cuma kebanyakan sebagian besar tuh papa. Jauh lebih sedikit yang mama. Tapi kalau mama yang membuat kamu terluka dan gambaran kamu tentang Tuhan jadi rusak, oke. Ganti aja semua kata bapak jadi kata ibu gitu ya. Artinya teman-teman semua ya. Seperti apa ibumu gitu ya, boleh. Apa kesalahan kamu sama ibumu? Nah, boleh ceritain gitu ya. Saling doakan untuk mengampuni semua kesalahan ibu, boleh gitu ya. Ini satu paket. Oke. Tapi nextnya itu ada sesama secara umum, hubungan kita dengan sesama. Hubungan yang dipulihkan tuh perlu pulih hubungan dengan sesama. Nah, kita baca ayatnya dulu yang berikut ini. Kolose 3 berkata, ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu juga perbuat demikian. Nah ini, hubungan dengan sesama tuh bisa rusak. Aku masih ingat banget ada cerita salah satu anggota DB. Siapakah itu? Kita nggak tahu ya. Dia benar-benar dihina sama teman-temannya. Dan teman-temannya ngatain dia nggak enak luar biasa. Sebetulnya, tadinya mereka baik. Satu kejadian membuat teman-teman ini berubah 180 derajat. Dan karena itu dia dikucilkan di sekolah. Dibully kira-kira gitu ya. Tapi itu semua Tuhan bisa pulihkan. Nah, seperti Tuhan memulihkan orang ini, kita perlu gali. Kita lihat ya, ada banyak nih di sini nih listnya. Luka lama perlu dipulihkan. Catat nih, itu di bawah ya. Catat mana aja yang kamu miliki. Buka kertasnya, pennya, pensilnya. Sekarang catat. Oke, apa aja yang perlu dicatat? Ada luka-luka. Nah, teman-teman catat yang mana. Kamu alamin yang mana. Dan ini semua selalu ada tambahkan luka yang kamu miliki. Nggak termasuk yang ABCD, mau lebih, tulis aja. Ingat ya, hari ini hubungan yang dipulihkan. Kalau mau pulih, terbuka dulu. Keterbukaan itu awal pemulihan. Habis udah terbuka, berdoa, cerita dulu ya sama pembina, sama kelompoknya. Berdoa bersama, serahin sama Tuhan, sembuh. Itu akhir pemulihan, sembuh. Amin. Lukanya apa aja? Luka karena mantan. Biasa, bucin gitu ya. Udah habis budak cinta, buta karena cinta, ya. Sakit karena cinta. Untung nggak bunuh diri karena cinta. Makanya kata di sini semua. Bener kan? Bersyukur. Belum dibakar itu foto-foto, ya udah nggak apa-apa. Belum dibuang itu boneka, ya udah nggak apa-apa. Tapi lukanya hapus. Amin. Yang Instagramnya dihapus, lukanya yang dihapus. Dulu janji mau bersama selamanya. Baru sebentar lihat yang lain. Kecantol gitu ya. Ya teman-teman, lagi-lagi mantan juga nggak tahu mana yang benar kadang-kadang. Dia juga bucin. Makanya kita bucinnya jangan sama orang. Bucinlah sama Tuhan dulu. Amin. Jadilah orang yang jadi hambanya Tuhan. Mirip ya, kata budak sama hamba. Mau dengar apa kata Tuhan. Nanti baru cinta sama orang. Tapi kita perlu maafin. Karena gimana pun juga, namanya jadian, putus tuh kayak kertas dilem, robek, gitu. Nah, masih ada nggak sisa-sisa keselnya? Tolong ceritain ke kelompokmu nanti. Yang B, ini luka karena teman. Tadi aku udah kasih contoh cerita ya. Ada teman-teman yang cuma teman saat enak. Tapi begitu keadaan berubah, kehilangan kerjaan, sakit, jadi susah, miskin, dari kaya misalnya. Ya, dari pinter tiba-tiba nilai jeblok. Itu teman pada ninggalin. Nah, kalau ini terjadi, biasanya kita luka. Karena kita udah percaya banget. Atau, ini contoh yang lain ya. Kita ceritakan sebuah rahasia ke seseorang. Tiba-tiba itu rahasia dibuka. Dan nggak tanggung-tanggung bukanya depan orang banyak. Malulah kita.
Kita sakit hati banget sama orang itu. Jadi keinget diri sendiri nih. Aku tuh dulu punya best man ya. Seorang yang nemenin pada saat kawinan tuh, yang namanya best man tuh kan pas kawinan dia bersama. Harusnya ini adalah best friend, teman terbaik. Lalu best man ini akhirnya pergi juga meninggalkan. Ya, aku pikir semua udah aku ceritain sama dia nggak bakal kemana-mana. Ternyata, ya. Tapi ya semua luka bisa dipulihin lagi-lagi ya. Ada lagi luka yang lain. Luka karena pernah mau diaborsi oleh orang tua. Kita nggak tahu sih, tapi kita selalu mikir, jangan-jangan dulu pernah mau diaborsi. Atau ada keluarga yang ngomong gini, kamu sih lahirnya cowok atau cewek, mamamu itu maunya tuh lawannya. Kalau kamu cewek, maksudnya mamamu maunya cowok gitu ya. Atau papamu maunya anaknya cewek, lahirnya lawannya. Itu kamu tuh sebenarnya nggak diinginkan. Wah. Nah, kalau kamu ada kayak gitu tulis ya, lagi-lagi ya. Itu sakit yang mendalam sih, tapi bisa dipulihin. Amin. Semua bisa dipulihin. Luka karena dibuang sama orang tua ke panti asuhan. Dan ini aku punya teman real. Karena anaknya banyak, ya dia orang Kalimantan, dan itu satu keluarga, kalau aku nggak salah anaknya itu 12. Aku lupa, karena dia pun udah nggak peduli sejujurnya sama keluarganya. Dia dibuang ke keluarga yang lain, jadi ke keluarga sepupu dari orang tuanya di Jakarta. Di keluarga ini dia tidak diperlakukan seperti anak ya, karena memang bukan anak gitu ya. Jadi suruh bantu-bantu ya, begitu anak ini udah SMP mau masuk SMA gitu ya, ditaruh di sebuah asrama jauh di puncak sana, hidup sebatang kara sendirian. Ya memang asrama, untung asrama Kristen gitu ya, tapi sekolah sendiri udah kayak nggak punya keluarga, kuliah bayar sendiri udah kayak nggak punya keluarga ya, sampai mau menikah itu juga cuma permisi udah. Saking dia tidak merasa ini keluarga dia, benar-benar seperti dibuang gitu aja. Nah, kalau teman-teman ada yang ngalamin itu, atau teman-teman hari ini adalah orang di panti asuhan, aku nggak tahu nih, kalau ada teman-teman yang hari ini datang dan teman-teman adalah orang yang di panti asuhan dan teman-teman ngalamin ini persis, orang tua kamu tanda kutip membuang kamu karena mereka nggak mampu biayain kamu. Maafin mereka ya. Mereka nggak kepikiran lagi. Kadang-kadang orang tuh pasrah, nyerah. Aku orang tua dan aku tahu kadang-kadang nggak gampang besarin anak. Nggak gampang punya anak dan harus mendidik, apalagi lebih dari satu. Satu mulut makan itu biaya hidup naik. Dan kadang-kadang memang orang tua nggak mampu. Jangan salahin mereka terus, nggak ada habisnya. Ya sekarang datang sama Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara hidup kamu. Amin. Amin. Tambah seru kan? Loh, catet. Jangan lupa yang mana yang kamu alamin. Pastikan teman-teman udah nyatet, karena saya mau lanjut sekarang. Oke, kalau belum nyatet, screenshot dulu. Hitung ya, 1, 2, 3. Next page ya. Oke, next page. Kejadian traumatis yang membekas. Sama ya. Serta catat. Pen, pensil, kertas. Kejadian apa? Kejadian traumatis yang membekas. Bisa aja itu ada kutukan dari orang. Ada yang bilang gini, wah, kamu sih emang anak sial. Oh, pernah dibilang gitu? Kamu itu bawa sial buat keluarga. Nah, itu kutukan tuh. Nggak selalu yang, ada ahli ini ya, dukun, tusuk-tusuk. Belum tentu. Tapi perkataan-perkataan itu loh, itu kutukan kadang-kadang. Dan itu merema istilahnya. Ya kalau ayat merema, ini kutukan merema, dipikirin terus sama kamu. Nah kalau kamu ngalamin itu, hari lepasin. Orang boleh ngomong apa aja, kita nggak bisa berhentiin omongan mereka, apalagi mereka belum percaya Tuhan. Ya udah, kadang mulutnya tuh nyakitin. Tapi hari ini kamu bisa lihat dari sudut pandang Tuhan tentang kamu, bukan apa kata dia. Ya kalau dia mengutuk kamu, apalagi dia saudara, teman deket, keluarga deket, kakek nenek barangkali gitu ya, yang ngatain kamu sih lahirnya cewek, kamu sih lahirnya cowok.
ingat, jangan lihat sama mereka lagi. Capek kamu marah-marah terus ya. Kamu nyimpen kepahitan, itu nyimpen sampah. Dan sampah disimpan bau. Ada yang pernah nyimpen sampah berhari-hari? Bau nggak? Siapa pernah nyimpen sampah? Cobain deh sekali-sekali nyimpen sampah berhari-hari, bau. Nah, makanya kita buang sampah-sampah di jiwa kita. Coba semua ketik, saya mau buang sampah. Coba semua bilang dulu, saya mau buang sampah. Nah, sampah kamu yang mana? Catat ya. Pen, pensil, kertas, tulis. Adakah kutukan dari orang? Ya. Atau mengalami yang B, pelecehan seksual dari pacar, teman, bos, orang tua, dan lain-lain. Dipegang-peganglah bagian vitalnya, ya. Mungkin buat yang perempuan bagian dadanya gitu ya. Bagian privat yang harusnya nggak boleh dipegang orang lain. Dan karena kamu masih kecil, mereka memanfaatkan. Dan biasanya ini orang yang dekat, jadi nggak ketahuan gitu. Atau tadi ada yang memanfaatkan powernya, posisinya. Kamu dipaksa. Kalau kamu merasakan itu pasti nggak enak, tapi lagi-lagi Tuhan bisa pulihkan. Dan itu mungkin membuat kamu nggak percaya sama semua tadi pria biasanya lagi-lagi. Semua pria hidup belang memang. Selalu aja ujung-ujungnya saya cuma jadi objek pemuas nafsu. Tapi ingat, Bapa di sorga mengasihi kamu. Tuhan nggak mau kamu menyimpan trauma itu. Karena yang kayak gitu sulit percaya. Apalagi nanti kalau misalnya ada yang ngejar kamu gitu ya. Wah, ini cowok sama aja. Ini cowok pasti kayak gitu nih, sama aja. Pasangan tuh Tuhan kasih. Bagian dari kasih Tuhan juga pasangan. Orang yang mau berjalan bersama kamu sampai akhir hidup kamu. Dan tentu bagian dalamnya adalah hubungan intim, hubungan seksual. Makanya kalau teman-teman punya luka ya, karena kejadian traumatis, wah masih kecil tiba-tiba dipegang tuh kaget, pasti luar biasa. Tapi Tuhan bisa pulihkan itu. Kamu bisa mengampuni dia. Bahkan kejadian itu bisa ditutup lukanya, traumanya. Yang percaya katakan amin. Ya. Serius nih, aku mau ngomong gini nih. Ada berapa ya teman-teman benar-benar ngalamin ini? Aku sengaja ngerem dikit di sini karena aku merasa banget. Jangan sembunyiin loh hari ini. Itu bikin kamu malu, betul cerita. Tapi aku udah pernah dengar dari orang yang ngalamin ini secara pribadi. Cerita, lepasin, didoain, bikin hati merdeka. Ingat Tuhan gak kenal jarak ya. Kamu gak bersama secara fisik, tapi Tuhannya ada di situ. Dan Tuhan mau bikin kamu merdeka. Yang mau merdeka, katakan merdeka. Merdeka, gitu ya, merdeka. Ini, nanti habis ini kita berdoa lah. Lanjut dulu ya. Yang C, pernah mengalami musibah, kecelakaan, peristiwa yang hampir membunuh kita. Waduh, ada nggak sesuatu yang pernah hampir membunuh kamu? Kecelakaan udah guling-gulingan gitu ya. Wah, udah mau mati. Dan sejak itu kamu takut. Takut naik motor lagi, takut naik mobil lagi, pesawat lagi. Takut kalau ke tempat itu lagi. Karena kamu ngalamin sesuatu yang traumatis di situ. Takut tinggi lagi. Nah, kalau kamu ngalamin itu, Tuhan mau pulihin juga. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang D, merasa sendiri dan nggak dipedulikan orang tua atau keluarga. Ya mungkin kamu pernah ditinggal di rumah sendirian, dikunciin lagi ya. Gelap, mati lampu. Kamu takut banget. Sejak itu kamu takut kalau kamu sendirian di rumah. Kamu takut kalau misalnya lampu mati tiba-tiba. Kamu bisa rasa sesak. Tuhan mau pulihin itu. Karena ingat, kenapa ngomong gitu? Karena Tuhan ada bersamamu. Nah, gitu. Jadi sekalipun kamu sendirian, kamu nggak sendirian. Kamu ada Tuhan bersama kamu. Amin. Mengalami kegagalan di masa lalu.
Nah, kadang-kadang kegagalan itu kecil buat kita, tapi itu dampaknya besar, lama bertahun-tahun. Ada satu orang di gereja lokal aku, itu mengalami benar-benar dia cuma gagal di tugas. Nah, dia disuruh bikin video, tiba-tiba itu nggak sebagus yang dia inginkan. Dijelek-jelekin sama temennya, dikata-katain. Sejak itu dia nggak berani lagi dikasih tugas yang harus tunjukin ke depan orang lain. Dia nggak mau jadi pemimpin. Dia nggak mau ada depan, karena dia takut dikata-katain. Teman-teman ngalamin itu, kegagalan di masa lalu, please ya. Sama, Tuhan mau pulihin. Kegagalan, itu kadang-kadang cuma pintu menuju keberhasilan. Makanya traumanya diberesin. Jangan-jangan malah kamu punya karunia di situ. Di tempat kamu gagal, nanti berhasil. Lihat aja ya. Tapi catat kalau ada. Kita mau alami pemulihan hari ini. Nah, sekarang bagaimana sembuhnya? Sembuhnya, yang pertama, temukan penyebabnya. Kalau teman-teman udah catat semua tadi, pasti kan teman-teman temukan apa sih akarnya, kejadiannya apa sih sebenarnya, siapa orang yang melakukan ini. Ini poin berikutnya, sekalian aku langsung tulis ya. Siapa orang yang menyebabkan kamu mengalami ini? Sudahkah kamu mengampuni dia sepenuhnya? Dan sekalian ya, sama yang ketiga, biar screenshotnya barengan. Nah, ini boleh screenshot sekarang, oke. Apa kamu menyalahkan dirimu dalam kejadian traumatis ini? Ada loh kadang-kadang orang tuh nyalain diri sendiri, gara-gara saya. Aku ingat banget ada satu kejadian tuh, satu keluarga kecelakaan, dan satu mobil hancur, satu orang meninggal. Dia ini sekali, stres sekali, dia sakit hati sekali. Tapi ingat, semua kejadian di dunia ini kadang-kadang kita nggak bisa atur. Memang mungkin ada bagian kita melakukan kesalahan sendiri, tapi ampuni dirimu juga, karena nggak ada gunanya. Kita nggak bisa mengubah yang sudah terjadi. Nah, tapi catat ya, kalau kamu merasakan ini, yuk kita juga maafin diri sendiri. Kita serahin sama Tuhan. Karena ini bagian yang terakhir, ketiga. Yang ketiga adalah hubungan dengan diri sendiri. Ya. Nah, selain dari hubungan orang, hubungan sama Tuhan, hubungan sama Bapak, ternyata yang bikin kita susah pulih adalah hubungan sama diri sendiri. Apakah itu? Matius 22 berkata, ayat 39. Baca yuk. 23, masing-masing di rumah. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang mengasihi orang lebih dari diri dia? Buat dia nggak apa-apa. Kalau diminta saya lakukan, padahal udah nggak mampu, capek, dan nggak bisa. Kita tuh sulit mengasihi diri sendiri seringkali. Makanya muncul yang kayak gini nih. Pen, pensil, kertas. Catat. Pikiran negatif yang mana yang kamu punya tentang dirimu. Catat. Dicatat. Pen, pensil, kertas. Ada keinginan bunuh diri. Ada yang memang karena kejadian yang sebelumnya tadi, yang traumatis, karena nggak berdaya. Tapi ada yang memang hampa, kayak nggak merasa punya orang. Aku perlu note dulu nih, yang diri sendiri ini sering banget terkoneksi sama yang di atas tadi. Kejadian traumatis, hubungan sama orang lain, sama Bapak, nyambungnya ke sini. Tapi bisa juga sih, ini kejadian sendiri. Somehow. Karena aku punya temen yang kayak gitu. Dia mikirin aja yang aneh-aneh semua dipikirin. Dia kesel banget. Dia merasa, kok gue bodoh. Gue gak bisa apa-apa. Gue emang gak ada nilainya. Dan dia pengen bunuh diri. Cerita ya, kalau teman-teman kayak gitu. Tulis. Lanjut, yang kedua. Sering tertuduh, rasa bersalah, menghukum diri sendiri. Mungkin ada kesalahan yang kamu lakukan, kegagalan yang terjadi, dan kamu merasa nggak layak buat diampunin. Dulu, gara-gara aku, kayak tadi ya, misalnya, keluargaku meninggal. Akibatnya, aku merasa bersalah. Kayaknya malu ketemu sanak saudara yang lain. Malu kalau suruh nyetir lagi mobil.
Karena waktu aku nyetir, mengakibatkan keluarga aku meninggal. Rasanya kalau ketemu keluarga itu, muka mau taruh di pantat gitu ya, disembunyiin. Tuhan mau pulihin ya, yang ini juga. Yang C, minder, pemalu, suka menyendiri. Itu masalahnya kadang-kadang kita ngelihat diri sendiri itu kurang. Ntar kalau ngomong dikira sombong. Kalau tanya siapa yang mau jadi pemimpin, tangan turun. Nggak ada yang berani. Kalau teman-teman kayak gitu, aku pernah ngalamin secara pribadi. Aku tuh dulu orang yang pede banget awalnya. Di SMP, tiba-tiba karena satu kesalahan, aku dihina-hina. Dan sejak itu, aku sendirian. Mungkin gara-gara itu gue jadi pendeta kali. Aku sendirian ngapain? Baca Alkitab. Karena di sekolah nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa buku yang lain kecuali Alkitab. Jadi saya baca Alkitab. Lagi istirahat, semua makan, aku baca Alkitab. Karena nggak bisa ngumpul sama siapa-siapa kan, sendirian kan, menyendiri. Itu nggak enak rasanya, sakit, dikucilin. Tapi Tuhan mau sembuhin kamu lagi-lagi. Aku yang hari ini bisa kayak gini karena Tuhan juga sembuhin aku. Dan Tuhan bisa sembuhin kamu. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Yang D, takut tertolak. Jangan lupa lu catat ya semuanya. Karena mungkin perlakuan orang tua atau sama yang pilih kasih. Kalau kakak sih gini, kalau kamu tuh payah. Oh, kalau kamu belajar dong kayak adik kamu tuh pinter masaknya. Kamu masak aja, air aja gosong. Kayak gitu ya. Oh, kayak kakak kamu dong pinter main musik. Kamu nyanyi aja baru mulai fales. Kentut aja fales. Teman-teman yang suka merasa takut tertolak, lagi-lagi karunia kamu masih ada. Tuhan tuh kasih talenta, kasih karunia. Mungkin saat ini kamu belum lihat. Waktunya akan ada. Asal kamu datang sama Tuhan. Makanya hari ini dipulihkan. Karena segera talenta itu akan kelihatan. Wih, mantap ya. Akan jadi berkat. Gak usah tunjukin ke mereka-mereka. Tuh, gue bisa kan? Tapi lakukan ini seperti buat Tuhan. Orang diberkati. Tuhan diberkati. Amin. Udah kepahitan dendam. Nah, dikit-dikit mau balas dendam. Ya, senggol bacok katanya. Atau dikit langsung marah-marah besar. Waduh. Atau rasa nggak aman, mudah curiga. Ya, dikit-dikit, kamu chatting sama siapa ya? Posesif gitu kan. Coba lihat dulu, mana semua password-password. Sebenarnya tahu nggak sih, orang yang posesif itu nggak percaya diri. Kalau percaya diri, kenapa takut? Kalau dia emang sama orang lain, biarin aja. Artinya dia emang bukan buat kamu. Ya tentu kita mengasihi, mencintai yang terbaik ya. Jangan bilang, udah cuek, seenaknya. Enggak lah, pacaran ada batasannya. Tapi kalau dalam batasan itu dia tetap lewatin, ya udah. Kenapa nggak percaya diri? Ntar juga ada yang baru, gitu ya. Tapi kalau ada rasa tidak aman, mudah curiga, akui. Takut gelap, ya. Ketinggian, suka mimpi buruk, takut gagal. Waduh. Kalau teman-teman ngalamin ini, ya, mungkin ini kejadian-kejadian traumatis biasanya. Efeknya ke diri sendiri. Bahkan akhirnya tuh ada depresi, stres berat, dan lain-lain. Catat ya, kalau teman-teman ada. Nah, memang, kadang-kadang kalau udah parah, aku akan rekomen ke konselor. Kita nggak bisa lakuin sendiri. But, Tuhan mau sembuhin kamu. Mungkin perlu bantuan orang untuk menyelesaikan pemikiran-pemikirannya. Tapi hari ini, hatinya bisa disembuhin. Ingat ya, hati, pikiran. Kita ini roh, jiwa, tubuh. Tuhan akan sembuhin dari roh kita. Tapi jiwa kita seringkali ini butuh proses juga. Perasaan masih ada. Ngampunin papa gitu ya, ngampunin diri sendiri. Masih muncul tuh. Tapi ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang akan menolong kamu merespon dengan benar. Yang mau katakan amin ya. Catat, screenshot nih semua, tulis kamu yang mana, oke? Aku hitung sampai 3 ya sebelum ganti halaman nih. Pen, pensil, kertas. Tulis dulu. Kamu yang mana?
Nanti sharing di grup. 1, 2, 3. Oke. Ganti. Ini udah bagian terakhir, kita akan closing sebentar lagi. Pengampunan. Mengampuni orang tua, mengampuni sesama, mengampuni diri sendiri adalah seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Tuh, tadi katanya ceritanya nggak lupa. Memang nggak. Ingat, kejadian udah terjadi. Itu kayak paku udah dipukul, bolong, dolongnya nggak bakal hilang. Kayak pakunya bisa dicabut. Sehingga nggak nyakitin lagi. Bolongnya masih ada, ceritanya masih ada. Tapi udah nggak nyakitin lagi. Udah jadi kenangan aja. Itu pun kenangan pahit sih. Tapi udah nggak mempengaruhi hidup kamu. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Tuhan nggak lupa semua dosa kita. Tapi dosa itu udah nggak mempengaruhi cara Tuhan melihat hidup kita lagi. Udah, selesai. Demikian Tuhan mau. Kita mengampuni orang tua, dan mengampuni diri sendiri. Amin. Ayat terakhir. Yakobus 5, ya. Ayat 16. Gimana cara kita bisa berkemenangan? Kita baca ayatnya. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Katakan, saya mau sembuh. Tulis, saya siap sembuh. Coba ketik dulu semua yang mau sembuh, bilang, saya siap sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Ada tulisannya nggak doanya harus sedekat apa orangnya? Ya kan? Jadi kalaupun kita beda kota, beda pulau, ya beda negara, doanya tetap sama kuasanya. Karena yang bikin sembuh, Tuhan. Tapi bagian kita, para pembina khususnya, doakan. Bagian semua peserta, terbuka. Minta didoakan, dan lepaskan. 3 langkah penting buat hari ini. Nanti ceritakan ya, semua yang tadi aku minta kalian tulis itu, ya, sama kelompokmu. Habis itu saling mendoakan, saling mendukung untuk mengganti pikiran dan melepaskan pengampunan. Kita ada di kelompok-kelompok ini, bersama pembina-pembina ini, sampai akhir di BA atau SMK ini. Betul? Makanya selama masih ada Bramil ke depan, kalau masih muncul lagi perasaannya, cerita aja. Memang kita kan bahas topik minggu itu, tapi kalau udah keluar perasaannya, ngomong gitu loh. Chat, telepon, WA call. Kak, boleh nggak bro sis? Boleh nggak aku ngomong? Aku lagi ngalamin lagi nih tekanan. Kesel lagi nih sama orang tua, sama diri sendiri. Ingat lagi nih kejadian masa lalu. Saling menguatkan terus ya. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Hari ini menang di hati. Tapi kalau pikiran muncul lagi, wajar. Tapi respon kita bisa beda. Amin. Bersama Kristus. Yuk aku doain kita dulu semua. Aku mau menyembah. Ya, teman-teman bisa ikut. Tundukkan kepala gitu ya. Aku mau nyanyi satu lagu. Dan jarang-jarang kan keluarin gitar. Haleluya gitu ya. Aku mau ajak teman-teman renungkan lagu ini. Dan bawa ya tadi semua yang bikin kamu terluka, ya baik itu keluarga, diri sendiri, kejadian traumatis, bawa semua sama Tuhan ya, nanti kita serahin sama Tuhan sama-sama. Oke. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau
kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Mulihat terjadi sekarang Tuhan. Amin. Bapa, 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 Bapa. Bapa, Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, Bapa. Bapa. Yuk sambil semua tutup mata saat ini. Berapa dari teman-teman yang mau mengalami pemulihan dengan Bapak? Papa di dunia yang pernah menyakiti kita. Mungkin perkataannya, mungkin sikapnya, mungkin dia Bapak yang otoriter, atau dia Bapak yang cuek, Bapak yang gampang, atau apapun kesalahannya. Ini yang pertama, kalau teman-teman mau mengampuni, taruh tanganmu di dada masing-masing. Aku tergerak minta teman-teman, boleh nggak? Kalau teman-teman mau mengampuni Papa, boleh nggak raise hand di Zoom saat ini, biar kita tahu, biar aku tahu, dan aku mau doakan teman-teman. Ingat, Roh Kudus ada di situ, Roh Kudus ada di hatimu, ada di rumahmu, ada di kamarmu. Yuk kita sama-sama mau ampuni Papa. Dan semua yang mau mengampuni Papa, boleh nggak ulangi doa ini? Aku akan doa, teman-teman katakan sama-sama ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau mengampuni Papa. Sebutin dengan panggilanmu. Apakah itu Bapak, Babe. Bilang, aku mau mengampuni Papa, Dedi, Ayah, apapun panggilanmu. Dan katakan sekali lagi sekarang, Tuhan Yesus, semua kesalahannya aku mau ampuni. Aku tahu dia nggak sempurna. Karena itu, Bapa di sorga, jadilah Bapa buat aku, Bapa yang sempurna. Dan boleh nggak teman-teman saat ini cerita ya sama Tuhan semua tindakan Papa yang menyakiti kamu bertahun-tahun ini. Bilang sama Bapa di sorga, nyatakan itu. Aku ngerasa berapa teman-teman lagi nangis saat ini. Jangan malu-malu nangis sama Tuhan. Keluarin semuanya. Apa-apa kok banjir. Udah ketimbun lama, iya keluarin semua. Bilang, Tuhan, ini semua rasa sakitku, semua kekecewaanku sama Papa, sama Dedi, semua serahin sama Tuhan. Semua, Tuhan. Cerita terus ya sama Tuhan. Aku bakal nyanyi satu lagu buat kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata
nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Benar Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengampuni Papa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan sebelum kita akhiri, boleh nggak semua ambil kertas tadi yang teman-teman tulis ya? Saya nggak tahu teman-teman tulis apa di situ, tapi pegang sama-sama. Sekarang kertas itu, anggap kita lagi serahin sama Tuhan. Jangan dibuang dulu, ntar perlu cerita kelompoknya. Ya, jangan dibakar dulu. Tapi saat ini teman-teman boleh bejek dulu. Ya, bejek kertasnya. Bilang gini, aku serahkan semua luka, semua kejadian traumatis, semua kesalahan orang tadi ya, semua tindakan yang menyakiti aku. Yuk kita berdoa sama-sama ya, pegang kertasnya, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, semua ini aku serahkan di dalam nama Yesus. Semua kesalahan, semua kejadian traumatis,
semua tindakan orang yang menyakiti, semua pikiran-pikiran yang salah. Aku serahkan di dalam nama Yesus. Rasakan Tuhan menjamahmu saat ini, dimanapun kamu berada. Itu yang udah lalu ya, Tuhan bilang. Itu pernah terjadi, tapi sekarang aku memperbaharui kamu. Ada aliran air kehidupan Tuhan yang mengalir saat ini, menyentuh kamu semua. Dimanapun kamu berada, Tuhan lagi sentuh salah satu, memurnikan hati dan pikiranmu dari semua kotoran-kotoran. Kalau itu semua kayak sampah yang disimpan bertahun-tahun lamanya, bau. Tuhan bilang, aku cuci bersih di dalam nama Yesus. Nggak lagi mengikat, nggak lagi mengotori, nggak lagi bikin bau hidupmu dalam nama Yesus. Semua pikiran yang salah, yang bikin curiga, bikin takut, semua disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan ganti setiap luka-luka dibebat, dikasih obat merah, dikasih darah Yesus yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus saat ini kami berdoa. Amin, 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 amin. Kami serahkan semua ini padamu, sesi yang luar biasa ini, dan semua diskusi sudah ini, dalam nama Yesus. Amin. Sudah selesai. Ya. Yang nangis tadi boleh kasih jempol ini. Silakan ya. Ya, silakan Erna. Oke. Oh, thank you, Kotim. Aku stop dulu recordingnya. Nanti